lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University X Coach Shop. Seperti yang teman-teman lihat, kalau udah ngeliat saya di sini, berarti artinya saya nggak sendirian dan saya akan berbagi sama teman-teman di rumah. Berbagi apa aja? Mulai sharing kenal-kenalan, sharing ilmu dan lain sebagainya ya. Seperti biasa dengan saya Salsa dari Coach Shop Jakarta yang akan menemani 15 menit ke depan untuk kamu dan kita saling sharing dan bedah buku sama-sama ya. Oke, seperti biasa kita hari ini bersama saya tidak sendirian, tapi saya ditemani dua kakak cantik di sebelah saya. Kemana bang gantengnya? Boleh dong kenalan teman-teman di depan kamera ya ke sobat Semanggi yang di rumah, karena tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Gitu ya. Halo sobat Semanggi University, aku Arum. Mungkin belum pernah tahu ya orang. Jadi aku dari Coach Shop Jakarta, divisinya tuh sebagai purchasing. Oke, ya. Halo Sobat Semanggi University, saya Anggi dari Coach Shop Jakarta di divisi admin penjualan. Oke, salam kenal ya Mbak Anggi dan Mbak Arum. Coba kita kenalan dulu ya, Mbak Anggi dan Mbak Arum ini dari divisi apa sih? Terus kerjanya ngapain aja di divisi masing-masing? Ya, kalau dari purchasing, ini aku kan sebagai purchasing ya. Purchasing itu terkait dengan pengadaan barang di suatu company ya. Jadi kalau misalkan ada company yang berhubungan dengan barang itu minta didatengin, minta diadain, nah itu Bisa bantu ya? bisa bantunya ke saya Keren gitu banget. kan. Jadi Mbak Arum ini adalah seorang purchasing atau mungkin mirip-mirip agak sama kayak prinsipal ya, yang dimana kalau kamu butuh barang itu akan disediain Mbak Arum. Makanya di Coach Shop Jakarta ini yang nyediain barang ini tuh Mbak Arum nih orangnya yang nyiapin atau nyediain kamu barang berkualitas di Coach Shop. Nah kalau yang sebelahnya lagi yang cantik ini boleh dong? Oke, saya dari divisi admin penjualan yang dimana melakukan proses penginputan penjualan ke sistem. Oh gitu. Iya. Oh berarti pesanan teman-teman di Coach Shop itu yang input Mbak Anggi dong? Iya. Nah jadi buat teman-teman yang selama ini order di Coach Shop, inilah wajah dibalik invoice kamu bisa diproses dan terdata sama kita. Oke, tadi Mbak Arum biasanya ngerjainnya itu PO barang, nyediain barang. Kalau Mbak Anggi ini input invoice dari teman-teman Coach Shop dan Semanggi. Boleh diinfo dong challenge-nya apa aja sih yang kalian rasain di divisinya masing-masing? Challenge itu beragam banget ya. Apalagi tuh kalau kayak berhubungan dengan vendor itu tuh ibaratnya tuh kalau dibilang bisa kayak public relation ya, kayak berhubungan dengan orang, menjaga nggak cuma kita ngebeli barang-barang dengan vendor-vendor lain, tapi tuh kita ngejaga citra baik hubungan dari Coach Shop-nya, kita keren banget. terus hubungan baik dengan vendor gitu. Jadi kamu nih image-nya Coach Shop di mata vendor ya. Iya. Jadi kalau misalkan Mbak Arum jelek, Coach Shop ikut jelek gitu. Tapi overall sih Mbak Arum ini orang yang keren banget. Karena buktinya vendor itu masih berhubungan baik ya sama kita, makanya teman-teman bisa dapat. diajak kerjasama. Wih, keren banget. Jadi itu ya yang challenging ya, gimana caranya kita bisa jaga hubungan baik kita sama vendor. Iya. Apalagi kalau kita perempuan sering mut-mutan gitu ya. Kalau misalnya kita lagi PMS tapi harus PO dan harus tawar, itu kan nggak mungkin ngikutin egonya kita ya. Iya. Makanya di situ ada gejolak ego banget. Wah, keren banget nih dari Mbak Rum. Kalau untuk Mbak Anggi sendiri challenge-nya apa? Challenge-nya sih akurasi stok pada fisik dan sistem sih. Terus Oke. lebih tepat ke situ dan ke balance-nya akurasi omset. Oh gitu. Penjualan masuk itu, nominal penjualan dan masuk. Oke, jadi challenge yang buat Mbak Anggi itu adalah bagaimana kamu bisa memastikan penjualan yang kamu input itu sesuai, mulai dari kuantiti barangnya, omsetnya, jadi jangan sampai salah. Karena kalau seorang Mbak Anggi ini salah ngasih data, wah itu udah fatal banget teman-teman. Nah, kita udah kenal-kenalan nih sama dua kakak cantik yang di sebelah saya yang akan mulai berbagi sama kita, yaitu dalam sesi bedah buku. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman kita mau bedah buku apa hari ini? Oke, kita kali ini akan membedah buku, bukunya Berpikir dan Bekerja Besar, Berjiwa Besar, karya dari David J. Schwartz. Oke, nah teman-teman di sini mau bahas beberapa. Untuk pembahasan kali ini ada di bab 14 yang dimana bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Oke, bagaimana kita menggunakan mukjizat dari berpikir besar. Oke, mungkin boleh dimulai nih karena aku udah penasaran banget apa aja sih yang mau dibahas di bab 14 ini. Di poin pertama ini ada ketika perasaan saya tidak menyukai apa yang diperlukan itu merayap masuk ke dalam diri kita. Yang dimana tuh, jadi kalau misalnya
berpikirlah lebih besar. Jadi tuh ada seseorang mungkin ya, dia merendahkan kita atau membuat kita lemah. Jadi kita nggak boleh nih berpikir bahwa diri kita itu lemah, tapi berpikirlah bahwa diri kita bisa, berpikirlah bahwa diri kita itu besar. Jadi semua apa yang kita pikirkan itu bakalan terorganisir. Itu sih yang saya tangkap. Oke, kalau Mbak Arum? Kalau dari aku sih pertama dilihat dari judulnya dulu ya. Judulnya ini kan berpikir dan berjiwa besar dalam situasi kehidupan yang paling kritis gitu kan. Nah, berpikir besar ini bukan maksud dari berpikir yang overthinking banget kayak gitu kan, tapi itu berpikir besar dari situasi kehidupan yang paling kritis tuh kayak kita tuh menyikapi hal-hal yang dari situasi tersebut itu yang selalu positif gitu. Terus juga bijak bagaimana tuh kita kayak ada suatu masalah terus kita selalu ngedown kan kayak gitu. Itu namanya kan kita selalu berpikiran negatif, tapi di mana tuh kita di sini penulisnya tuh ngasih tahu kita tuh selalu positif gitu. Berarti poin pertama yang didapatkan dari Bapak Bas ini bahwa adalah ketika kita maksudnya keadaan kritis itu adalah mungkin salah satu contoh realistisnya adalah kalau kita lagi ngedown, ada orang yang merendahkan kita gitu ya, yang dimana kita sebagai manusia yang seharusnya diajarkan dalam buku tersebut adalah kita harus berpikir besar. Nah tadi kata Mbak Arum, berpikir besar adalah bukan berarti kita overthinking ya, karena besar ya takutnya gambarannya tuh overload gitu ya, ternyata bukan itu. Tapi ternyata berpikir besar adalah mungkin aku bisa artikan dari apa yang mau disampaikan Mbak Arum adalah bagaimana kita bisa berpikir untuk keluar dari zona nyamannya kita. Mungkin ketika kamu dikata-katain sama teman kamu, direndahin sama teman-teman kamu, itu kan masa kritisnya kita ya. Kalau kita nggak berpikir besar, mungkin kita kayak terima, ya nggak sih? Kita terima aja lah dikatain, emang aku jelek lah, emang aku nggak bisa deh kayaknya. Tapi si David ini ngajarin kita untuk berpikir besar, maksudnya adalah keluar dari zona nyaman. Kalau orang bilang kamu, misalkan, kamu nilainya jelek, berarti kamu bodoh. Nah, dengan berpikir besar, kita nggak boleh terjerat dengan asumsi mereka. Tapi kita harus berpikir lebih besar. Oh, berarti kalau mungkin mereka bilang aku bodoh, aku merasa nggak gitu. Berarti aku harus apa? Harus belajar, harus upgrade diri. Nah, itu yang dimaksud dari berpikir besar. Gunakan mukjizat berpikir besar kamu untuk keluar dari masa kritis kamu gitu. Mungkin ada lagi poin yang mau disampaikan. Ya, selain untuk kayak situasi tadi tuh sebenarnya nggak cuma di masalah kayak kita dikata-katain sama orang gitu kan, tapi itu ada masalah kayak titik terendah. Misalkan aku sedikit sharing aja sih, kayak waktu pertama aku sebelum masuk di Coach Shop itu kan ada terkena dampak pengurangan karyawan gitu kan, itu dimana titik terendahnya aku gitu. Terus di sini sebelum saya baca buku ini tuh, tapi saya udah mempraktekkan gitu kan. Saya berpikir jangan terlalu fokus kenapa saya harus terkena masalah ini, kenapa saya harus terkena dampak pengurangan karyawan, tetapi bagaimana gitu, berpikir bagaimana saya harus mencoba hal-hal yang baru. Mungkin kalau yang kemarin pengalaman saya udah cukup, rezeki saya di tempat kerja sebelumnya sampai di situ gitu, dan saya tuh harus move on, harus berkembang di tempat lain. Memang sih berkembang di tempat yang sama itu bisa, cuman kenapa enggak kita harus aktif bergerak cari tempat yang lain kayak gitu. Oke. Kalau dari Mbak Agi ada lagi nggak? Oke. Dari poin yang tadi disampaikan, benar apa yang dikatakan di buku ini. Kemunduran, anggaplah kemunduran itu sebagai pelajaran. Belajar darinya, teliti kemunduran tersebut, gunakan kemunduran itu untuk mendorong untuk kita maju. Jadi tuh kayak kita nggak boleh down di situasi yang membuat kita down, itu kita harus berpikir kayak kita tuh harus bisa, harus maju gitu. Jangan berpikir pokoknya jangan melihat ke belakang, kita harus melihat ke depan. Kalau lihat ke belakang ketabrak ya? Iya, ketabrak. Oke, mungkin boleh dikasih contoh realnya, kan kadang kalau secara teori aja kita nggak susah nangkapnya gitu ya. Jangan kan saya, mungkin teman-teman yang di rumah juga mungkin bahasa teoritis itu terlalu sulit untuk ditangkap. Bisa nggak kasih contoh realnya? Gimana caranya kita menggunakan kemunduran kita itu sebagai sesuatu yang malah mendorong kita semakin maju gitu?
Ya, kalau misalkan dari buku ini kan ya bicara dikit tentang teori ya gitu kan, ada nama cara tipsnya itu anggap kemunduran sebagai pelajaran gitu kan. Terus gunakan kemunduran untuk mendorong diri kita untuk maju. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa gitu kalau kita gagal gitu kan, jangan berpikir kalau gagal karena kita sial apa gitu, tapi itu mengajarkan pengalaman yang gagal itu buat kita berkembang menjadi yang lebih baik gitu. Nggak jangan harus jatuh ke lubang yang sama gitu. Oh oke, jadi gitu ya. Kalau untuk Mbak Agi sendiri ada contoh lain nggak? Gimana? Contohnya apa sih menjadikan sebuah kemunduran itu adalah dorongan yang bisa menjadikan kita maju? Punya contoh nggak? Contoh lain ya, mungkin dari misalnya banyak kayak anak SMK nih, dia mau ngambil SBMPTN, mau masuk ke perguruan tinggi negeri, dan dia itu nggak lolos dengan seleksi tersebut. Terus mungkin si anak ini tuh kayak down, kayak ya gue nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri nih, tapi sebenarnya tuh kayak harusnya dia nggak boleh berpikir seperti itu, tapi lu harus berpikir maju. Nggak ada cara, nggak cuma satu cara aja yang lu bisa masuk lolos ke situ gitu, ke perguruan tinggi negeri. Oke, nah nice banget ya. Tadi yang dikasih contoh sama Mbak Anggi sama Mbak Arum itu bagus banget dan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena saya yakin nggak pernah ada orang yang nggak pernah gagal. Seorang bayi aja pernah gagal belajar tengkurap. Iya, Gitu, benar. apalagi kita yang dewasa gitu ya, ngelakuin banyak hal yang dimana yang dimaksud dari Mbak Anggi dalam buku David J. Schwartz itu adalah intinya kalau kamu gagal, kamu mengalami kemunduran. Kemunduran itu kan bukan berarti gagal ya. Mungkin misalkan nih kemunduran contohnya hari ini ternyata kamu jadi supervisor, tapi ternyata karena sesuatu kesalahan yang kamu lakukan kamu diturunkan posisinya, bahkan ada yang sampai dikeluarin gitu ya. Mungkin itu kita jadikan pelajaran gitu, jangan sampai kita terjebak pada kesedihan. Jika pelajaran misalkan jadi supervisor, kamu waktu itu kesalahannya apa gitu ya. Nah dari kesalahan tersebut kamu jadikan pelajaran yang dimana ketika kamu ingin meniti karir lagi, kamu jangan pernah melakukan hal yang sama. Bahkan kalau bisa kamu bisa jadikan kegagalan kamu itu sebuah antisipasi. Ya contoh gampangnya deh kalau di luar dari pekerjaan ya, misalkan hari ini kita bikin rumah, kita bikin atapnya pakai kardus. Let's say kita nggak tahu kardus itu nggak bisa tahan air ya gitu. Let's say kita nggak tahu. Tapi ketika kita kena hujan kita kebocoran, bahkan rumah kita hancur. Yang dimana kamu pilih mana? Kamu pilih meratapi rumahmu nggak punya atap atau kamu bikin atap baru? Bikin atap baru. Bikin sih. atap baru ya. Atap barunya pakai kardus lagi. Iya. Kenapa emangnya? Karena itu tuh udah tahu gagal, udah tahu itu nggak bisa gitu loh. Ya. Masa mesti harus mengulangi kegagalan tersebut? Betul. Nah jadi gitu ya, perumpamaan mudahnya adalah seperti itu. Ketika kegagalan itu kamu jadikan pelajaran untuk bisa kamu perbaiki lagi kualitas hidup kamu. Kayak tadi kita ambil contoh dari sebuah rumah. Kalau kita bangun rumah tapi atapnya kardus, pasti kalau kena hujan bocor kan. Gak mungkin dong seorang Bagi yang rumahnya beratap kardus udah hancur, hujannya kena gitu masih milih lagi buat punya rumah dengan atap kardus. Bahkan fatalnya lagi, bahkan milih rumahnya nggak pakai atap sama sekali. Tapi caranya adalah dengan kamu pelajari kesalahan kamu jadi tahu sebenarnya apa sih yang harus aku perbaiki. Apakah aku harus tinggal rumah tanpa atap, atau aku harus pindah rumah, atau aku harus cuma ganti atapnya. Gitu. Kadang dengan kita tidak berpikir besar dan berpikir bijak, kita malah mengambil keputusan yang salah loh. Iya benar. Sering banget. Siapa yang di sini yang suka belanja flash sale? Saya sih, Apa alasannya belanja flash sale? karena banyak promo gitu. Oke. Iya. Padahal nyatanya itu kamu lebih boros loh. Iya, nyatanya sebenarnya lebih boros juga. Jadi kayaknya harusnya tuh e-commerce tuh di handphone harus dimusnahkan. Nah, itu contohnya gak bijak gitu ya. Nih, Mbak Anggi ada konfirmasi, aku boros banget nih karena flash sale. Terus Mbak Anggi bilang harusnya aku hapus e-commerce deh di HP aku. Padahal menurut Barum apa solusi yang lebih tepat? Kalau misalkan saya sih sebenarnya orangnya terlalu pemilih ya. Jadi tuh nggak cuma nungguin promo dari Fresh, tapi kayak ada di tanggal-tanggal kayak apa namanya, tanggal 25 itu ada juga promo kayak gratis gratis diskon. Dan saya tuh juga terlalu nggak cuma satu patokan dengan yang orange, saya hijau, tapi saya semuanya saya cari gitu. Jadi kayak gitu sih, lebih apa namanya ya, kayak kalau misalkan lebih nggak mau nyesel gitu loh. Oh, oke. Lebih atau Pernah nyesel? pernah sih. Bagi pernah nyesel? Terkadang nyesel sih, kayak udah beli, ya ngapain gue beli gitu ya.
soalnya ada yang lebih murah lagi, makanya itu Kayak soalnya ada yang lebih murah lagi gitu. Ada research. ya. Iya. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah contoh kedua dari kenapa sih kita harus berpikir besar, karena dengan kita melatih diri kita untuk berpikir besar, kita tuh lebih bisa jadi bijaksana. Contohnya tadi Mbak Agi bilang, kayaknya kalau aku boros aku hapus e-commerce-nya deh. Padahal bisa aja kamu hapus m-banking kamu. Iya, Karena benar. kamu masih bisa belajar dengan e-commerce gitu ya. Tapi kalau ada m-banking semuanya bisa kris tut check out gitu ya. Atau mungkin tadi dari sudut pandang Mbak Arum yang berbeda. Karena aku udah pernah nyesel, aku jadikan penyesalan aku itu sebuah pelajaran. Berarti aku mungkin belanjanya sesuai kebutuhan, atau mungkin selain belanja sesuai kebutuhan, aku belanjanya kalau benar-benar di tanggal termurah deh, 12 kayak promo kiamat kayak gitu. Jadi benar-benar murah banget gitu. Jadi bisa jadi lebih bijaksana gitu ya. Yang dimana dengan kita bisa berpikir dengan lebih bijaksana, kita akan terhindar dari hal-hal yang memang akan merugikan kita teman-teman. Kadang ya karena kita terlalu emosional, kita tuh bisa terjebak terhadap hal yang bakal merugikan kita. Contoh tadi Mbak Anggi boros karena dia betul promo gitu, atau mungkin yang lainnya bisa terjadi juga gitu ya. Jadi kita pastikan semoga teman-teman yang habis dibagikan bab 14 ini dari Mbak Anggi sama Mbak Arum bisa lebih meningkatkan lagi cara berpikirnya, agar berpikirnya lebih bijaksana dan bisa lebih menjadikan sebuah kegagalan itu adalah pelajaran. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada hal yang mau kamu sampaikan ke teman-teman semanggi di rumah? Ya, kesimpulan dari bab 14 ini mungkin kayak lebih lebih untuk dijadikan pelajaran lagi kan, karena kita yang di generasi milenial ini apalagi kan banyak banget tergoda sama distraksi dari berbagai sumber gitu kan, karena saking mudahnya tuh kita ngejangkau semua informasi, jadi lebih bijak lagi. Iya, kalau dari Mbak Anggi gimana? Oke, kesimpulannya. kesimpulan yang dapat diambil dari bab 14 ini, bila di situasi tersulit apapun, kita harus mampu memposisikan pikiran yang kita positif dan bijak menghadapi hal-hal tersebut. Itu sih. Oke, ya jadi kalau kata Mbak Anggi, kita walaupun dalam masa kritis harus tetap bisa berpikir positif atau berpikir lebih besar ya teman-teman, supaya kita bisa dapat jalan keluarnya. Karena kalau diambilnya contoh ya, ingat kan ya COVID kemarin banyak yang bunuh diri loh. Iya banget sih. Iya. Aku baca beritanya tuh banyak yang bunuh diri, kan itu masa-masa kritis ya. Atau mungkin seorang caleg yang gagal tuh mereka bunuh diri, kan itu masa-masa kritis di mereka. Padahal sebenarnya hal-hal itu nggak kita jadikan hal yang membuat kita nggak bijak untuk ambil keputusan gitu loh. Contohnya ternyata abis COVID itu banyak UMKM buka bisnis, itu banyak banget, bahkan sampai ada orang yang malah bersyukur karena ada COVID. Karena kalau nggak ada COVID dia mungkin nggak akan pernah coba. Ya, omset benar jadi sih, berkembang. iya. Omset lebih berkembang. Banyak sekali hal positif yang ternyata didapatin dari COVID. Bahkan orang-orang milih WFH lagi. Iya, karena Ada beritanya orang-orang milih WFH lagi. Waktu WFH minta WFO, pas WFO minta WFH. Itulah ya salah satu contoh yang real banget di kalangan kita untuk selalu bisa thinking out of the box gitu. Terkadang kita memang hanya bisa dapetin jawaban di luar kotaknya atau di luar kolamnya kita gitu loh teman-teman. Supaya kita tidak terpuruk atau tenggelam dalam keadaan yang sedang mengarungi kita. Nah, by the way, nggak terasa ya, akhirnya kita udah di penghujung acara dalam sesi bedah buku ini. Senang banget bisa berbagi wawasan baru. Terima kasih banyak Mbak Anggi dan Mbak Arum atas sharingnya, bermanfaat banget buat saya dan teman-teman semanggi di rumah, mengajarkan kita banget untuk selalu bisa berpikir positif, lebih bijak, and think out of the box, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, buat yang teman-teman Semanggi University di sini lagi cari paket bisnis, pengen tahu tips bisnis, gimana cara upgrading bisnis kamu, jangan lupa follow Coach Shop Jakarta di Instagram, TikTok, dan juga website kita coachshop.co.id, dan bisa hubungi ke sini kalau misalkan mau cari paket kasir. Ada banyak, bahkan kita ada banyak sekali barang-barang yang bisa support bisnisnya kamu. Oke, Salsa pamit undur diri dulu. Terima kasih teman-teman Semanggi dan sampai jumpa. Sampai jumpa. sampai jumpa.